Halo semuanya, perkenalkan saya Hidayat. Di sini saya bakal jelasin ke teman-teman semua tentang pengantar sistem saraf. Nah, sistem saraf sendiri itu terbagi dua. Ada sistem saraf pusat, ada sistem saraf otonom. Namun sebelum itu, pernah nggak sih ada pertanyaan yang muncul di benak kalian semua tentang kira-kira kenapa ya aku bisa ngomong seperti sekarang? Kenapa aku bisa berpindah dari sini sampai ke sini? Kenapa aku bisa mikirin sesuatu, persepsiin sesuatu, tuh ngerasain sesuatu, manis-manis, asin-asin, kira-kira itu bisa asalnya dari mana ya? Nah, itu semua tidak lepas dari peran dan fungsi dari sistem saraf itu sendiri. Namun di bagian pertama ini kita bakal bahas soal bagian terkecil dari sistem saraf, yaitu unit terkecilnya sel saraf atau sel neuron. Nah, sel neuron tersendiri itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada akson, ada dendrit, ada juga sel swan, ada nodus ranvier. Nah, kesemuanya bersatu dalam sebuah sel saraf yang disebut sebagai neuron. Nah, gimana sih sistem saraf ini? Gimana kira-kira dia menghantarkan sel rangsangan dari pusat rangsang hingga ke otak kita untuk dipersepsikan? Nah, sederhananya kayak gini, ada potensial aksi yang terbentuk. Nah, potensial aksi yang terbentuk ini karena ada dua elemen di dalam tubuh kita yang membantu potensial aksi ini diteruskan ke sel saraf yang satu dari sel saraf yang lainnya, yaitu natrium dan juga kalium. Nah, pertukaran natrium dan kalium ini akan memicu potensial aksi di dalam sel swan, ya, di dalam sel-sel saraf melalui nodus ranvier. Pertukaran di nodus ranvier ini nantinya akan memicu potensial aksi sehingga dia bisa berpindah sistem saraf tersebut atau rangsangan tersebut, ya, bisa berpindah dari nodus satu ke nodus yang lainnya. Begitu seterusnya dari pusat rangsang hingga dipersepsikan di korteks otak. Begitupun sebaliknya, jika kita memikirkan gue tuh mau pindah kemana gitu, gue mau gerakin tanganku mendekat seperti ini, dari korteks perintah tersebut akan diteruskan ke lengan kita atau sel-sel saraf motorik kita. Oke, itu tadi mengenai pengantar tentang sel saraf. Nah, sel saraf ini nantinya akan menyatu dalam satu susunan yang disebut sistem saraf. Sistem saraf tadi, seperti yang saya jelasin di awal, terbagi menjadi dua, di mana pusat persepsi itu ada di sistem saraf pusat dan didampingi sama sistem saraf otonom yang nantinya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat. Nah, untuk sistem saraf tepi sendiri terbagi lagi menjadi dua, yaitu sistem somatic nervous system dan autonomic nervous system. Nah, untuk somatic nervous system ini ialah sistem saraf yang dapat kita kontrol secara sadar, misalnya gerakan otot kita atau gerak kita. Tadi sudah dijelaskan sedikit oleh teman saya mengenai pengantaran impuls dari sensori hingga ke motorik melalui sel saraf, yaitu neuron. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai autonomic nervous system, yaitu sistem saraf yang tidak dapat kita kontrol secara sadar. Nah, teman-teman, autonomic nervous system ini mengatur organ-organ fisikal kita seperti jantung, lambung, dan organ dalam lainnya. Misalnya dia mengatur tekanan darah, respon pupil, dan juga pernafasan kita. Untuk autonomic nervous system ini juga memiliki sistem motorik dan sensori atau aferen dan eferen, dan untuk eferennya itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu simpatis dan parasimpatis, yang dimana parasimpatis dan simpatis ini bekerja secara berlawanan yang akan mengatur hemostasis dalam tubuh kita. Misalnya untuk simpatis dia meningkatkan laju jantung, sedangkan untuk parasimpatis dia menurunkan laju jantung. Contohnya misalnya seperti terjadi peningkatan tekanan darah. Nah, sensori menangkap bahwa terjadi peningkatan tekanan darah, maka motoriknya yang bekerja adalah parasimpatis, yakni menurunkan lagi tekanan darah agar tekanan darah menjadi stabil kembali. Nah, teman-teman, jadi di mana sih lokasi saraf autonomic nervous system ini? Nah, jadi lokasinya itu berada di sumsum tulang belakang, tepatnya berada di lateral Greyhorn. Nah, untuk simpatik sendiri dia berada di tulang belakang bagian thoracalis dan lumbalis, tepatnya di T1 hingga L3. Nah, sedangkan untuk parasimpatis dia berada di cranium, tepatnya di nervus cranial 3, 7, 9, dan 10, sedangkan dan juga di cranial cervical 1 hingga 4. Nah, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang encephalon atau otak. Jadi di otak manusia itu ada beberapa bagian ya. Jadi, bagian yang pertama yang mau saya jelaskan yaitu cortex cerebri. Jadi di cortex cerebri itu dia berfungsi sebagai persepsi sensori kita. Dan juga cortex cerebri itu dia berfungsi sebagai pengatur gerakan dasar. Mengatur gerakan dasar, dan juga cortex cerebri itu diatur bagaimana tata bahasa manusia itu. Kemudian di cortex cerebri juga kepribadian seseorang atau sifat seseorang itu diatur ya di cortex cerebri. Kemudian yang terakhir ada proses mental canggih ya. Saya bilang proses mental canggih yang mana di cortex cerebri itu diatur seperti bagaimana manusia itu berpikir.
berpikir, menghafal, mengingat, dan juga bagaimana manusia itu berkreativitas, mengambil keputusan, ya semuanya berada di korteks serebri. Oke, jadi selanjutnya ada nukleus basal. Di nukleus basal ini dia berfungsi sebagai berfungsi dalam inhibisi tonus otot, juga sebagai koordinasi dalam gerak lambat menetap, dan juga sebagai di nukleus basal ini dia juga berfungsi untuk menekan gerakan yang tidak bermanfaat. Dan bagian selanjutnya ada talamus ya, talamus. Jadi di talamus itu dia sebagai stasiun penerima seluruh sinaps ya, seluruh sinaps, dan juga di talamus itu dia berperan dalam fungsi motorik dan juga berperan dalam kesadaran. Ada hipotalamus. Di hipotalamus itu berfungsi sebagai pengatur dalam homeostasis seperti pengaturan suhu, haus ya, dan juga pengeluaran urin. Dan juga di hipotalamus itu diatur bagaimana kontrol emosi atau perilaku manusia. Juga di hipotalamus itu diatur bagaimana pola tidur dan bangun manusia. Selanjutnya ada cerebellum. Jadi di cerebellum ini berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh kita manusia. Juga cerebellum meningkatkan tonus otot, dan yang terakhir cerebellum juga mengkoordinasikan dan merencanakan aktivitas aktif otot. Yang terakhir adalah batang otak. Di batang otak ini terjadi regulasi refleks otot yang berfungsi untuk mengatur bagaimana keseimbangan tubuh manusia dan juga keseimbangan postur manusia. Kemudian di batang otak ini juga sebagai penerima dan integrasi semua masukan dari corda spinalis. Di batang otak ini juga sebagai pusat kontrol dari kardiovaskular, respirasi, dan juga pencernaan. Dan yang terakhir di batang otak juga diatur bagaimana siklus tidur bangun manusia. Nah, selanjutnya itu yakni ada 12 jenis dari nervus cranial. Nah, yang pertama itu ada saraf olfaktorius. Nah, saraf olfaktorius dia itu berfungsi sebagai alat indera penciuman. Nah, yang kedua yakni ada yang namanya saraf optikus. Apa itu saraf optikus? Saraf optikus yaitu saraf yang berfungsi sebagai pemberi informasi penglihatan berupa visual dari mata menuju ke otak. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya dari saraf oculomotorius. Apa itu saraf oculomotorius? Oculomotorius dia itu berfungsi sebagai penggerak dari otot mata, sebagai respon dari pupil, dan juga sebagai pengalih fokus menuju ke suatu objek tertentu. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya saraf dari abdusen. Saraf abdusen dia itu berfungsi sebagai penggerak dari otot mata rectus lateral. Selanjutnya itu ada yang namanya dibilang saraf trigeminus. Saraf trigeminus ini memiliki dua fungsi yang berbeda dari motorik maupun sensorik. Nah, dari motorik itu sendiri dia itu memiliki fungsi sebagai dari penggerak dari telinga, rahang, dan juga mulut. Sedangkan dari fungsi dari sensoriknya dia itu berfungsi sebagai pengerasa dari kulit, wajah, dan juga sebagai perasa dari leher bagian atas. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya saraf tricularius. Nah, tricularius dia itu berfungsi sebagai penggerak dari otot mata oblikus superior. Selanjutnya itu ada yang namanya saraf facialis. Nah, saraf facialis dia itu berfungsi sebagai pengontrol dari otot wajah. Nah, selanjutnya yakni itu ada saraf vestibulocochlearis. Nah, saraf vestibulocochlearis dia itu berfungsi sebagai penyimbangan dari alat tubuh manusia. Nah, selanjutnya itu ada dari yang namanya saraf glossopharyngeus. Nah, fungsi dari saraf ini dia itu berfungsi yang dimana dapat membuat manusia itu dia mampu untuk merasakan yang namanya menelan dan juga mengecap. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya dari saraf selanjutnya itu ada yang namanya dibilang saraf vagus. Nah, saraf vagus ini dia itu memiliki fungsi sebagai dari penggerak otot dari pembuluh darah dan juga dari sistem pencernaan. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya dibilang sistem saraf aksesoris. Nah, saraf aksesoris ini dia itu berfungsi sebagai penanggung jawab dari otot trapesius. Nah, untuk saraf terakhir dari nervus cranial yakni itu ada yang namanya saraf hipoglossus. Nah, saraf hipoglossus ini dia itu berfungsi sebagai pengontrol dari otot-otot lidah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai medula spinalis. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa medula spinalis itu merupakan rangkaian atau jaringan sel saraf di mana itu menghubungkan dari otak bagian bawah ke tulang belakang bagian bawah. Nah, di mana di medula spinalis ini ada 5 bagian penting yang perlu teman-teman dan juga kita semua ketahui. Yang pertama yaitu substansia gracia dan juga substansia alba. Yang kedua yaitu atrium posterior dan juga anterior. Yang ketiga itu ada akson. Yang keempat itu ada pohon dorsal dan juga ventral. Kemudian yang kelima itu ada saraf spinal. Nah, yang pertama itu mengenai substansia gracia. Nah, di mana ini tuh terletak di dalam medula spinalis yang berfungsi atau mengandung
tubuh dari sel saraf itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu substansia alba, di mana dia itu terletak di sekitar dari medula spinalis itu sendiri, yang merupakan syarat dari sel saraf itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu atrium posterior dan juga anterior, di mana ini merupakan jalur masuk untuk informasi sensorik dari tubuh ke otak, kemudian jalur untuk keluarnya informasi motorik dari otak ke tubuh manusia. Nah, untuk jalurnya sendiri itu, kalau misalnya dia itu informasi sensorik itu, dia disebut dengan jalur aferen. Sedangkan untuk informasi jalur yang mengenai informasi motorik itu sendiri, dia disebut dengan jalur eferen. Kemudian yang ketiga yaitu akson. Akson ini merupakan serangkaian serat panjang yang menghubungkan antara medula spinalis dengan otak dan juga tubuh manusia. Kemudian yang keempat yaitu ada pohon dorsal dan juga pohon ventral, di mana ini merupakan seperti segmen atau bagian yang menghubungkan. Jika pohon dorsal itu dia mengandung informasi sensorik, sedangkan untuk pohon ventral itu sendiri dia mengandung informasi motorik. Nah, kemudian yang kelima itu adalah saraf spinal, di mana saraf spinal ini merupakan saraf yang keluar dari tulang belakang yang melalui celah-celah yang akan masuk nanti ke sistem saraf tepi, yang teman-teman mungkin sudah kenal dengan istilah 31 pasang saraf tepi. Dan untuk saraf spinal sendiri itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu saraf spinal cervical yang terdiri dari 8 pasang, dan juga yang kedua itu ada saraf spinal torakal yang terdiri dari 12 pasang. Kemudian yang ketiga itu ada saraf spinal yang terdiri dari saraf spinal lumbal yang terdiri dari 5 pasang, dan juga ada saraf spinal sakral yang terdiri dari 5 pasang, dan yang terakhir itu saraf spinal koksidial yang terdiri dari 1 pasang. Nah, di mana untuk saraf spinal yang pertama tadi yang terdiri dari 8 pasang itu dia mengenai organ-organ seperti otot-otot, kulit, dan juga bagian leher dan bagian bahu serta bagian lengan atas. Sedangkan untuk bagian yang torakal itu sendiri dia mengenai bagian dada bagian atas dan juga bagian perut bagian atas. Kemudian untuk yang lumbal itu sendiri dia mengenai organ bagian pinggang dan juga bagian atas, bagian paha atas. Dan untuk yang keempat itu yaitu kemudian yang keempat itu sakral, dia itu mengenai panggul dan juga paha bagian bawah. Sedangkan untuk yang oksial itu sendiri dia mengenai area di sekitar dari tulang ekor itu sendiri.